Kita bertemu lagi di acara Cafe Kode dengan saya, Haposan Hutagalung. Kita bicara topiknya sekarang soal robot trading ya. Nah, kalau boleh saya sampaikan, bukan hanya robot trading yang sedang bermasalah, tapi banyak robot trading yang lain yang juga bermasalah, bahkan jadi kasus yang mengakibatkan kerugian warga luar biasa besarnya. Ya. Nah, robot trading itu ada Net89 dan seterusnya. Kalau boleh saya tambahkan, seyogianya masyarakat atau para investor yang merasa jadi korban, ditipu atau dibohongin karena dijanjiin iming-iming katakan misalnya keuntungan sekian besar, profit sekian besar, ternyata bohong, ya doh. Lain kali tolong lebih bijak ya. Jangan sesudah jadi kasus gini rame-rame berteriak kemana-mana. Bukan kita nggak bela atau tidak pro pada para korban, kita sangat berempati, kita sangat sedih mendengar itu, ya. Karena kalau itu total ternyata bisa sampai triliunan, puluhan triliun. Kan luar biasa itu ya. Hanya termakan iming-iming. Kalau mau berinvestasi tidak dilarang. Tapi tolong lebih kritis, lebih bijak supaya tidak menjadi korban. Misalnya apa? Cek dulu dong badan hukumnya, perusahaannya. Ya, artinya terdaftar nggak? Punya izin nggak dari OJK atau dari lembaga pemerintah? Itu bicara legalitas. Kemudian kalau tadi disampaikan terbawa nama beberapa orang yang punya popularitas dan seterusnya dan mendapat fee atau honor yang luar biasa, ya saya kira kan para korban sudah buat laporan polisi dan seterusnya, dan polisi sudah melakukan pekerjaan secara profesional dan maksimal. Misalnya apa? Mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian ada tersangkanya, ada yang ditahan dan seterusnya. Kemudian ada tindakan kepolisian yang lain, misalnya memblokir rekening atau menyita aset maksimal yang bisa didapat. Saya kira tindakan kepolisian sudah benar dan patut kita support, ya. Nah, di sini sangat dituntut totalitas dari penyidik, terutama penyidik Polri ya, yang kita hormati, supaya mereka juga maksimal dalam artian ya ditelusurin ya. Kalau misalnya seseorang oknum yang punya popularitas ya lantas untuk mengendorse atau katakanlah mensupport perusahaan yang ternyata belakangan dikatakan bodong dan terjadi kasus, saya kira penyelidik Polri atau penyidik Polri bisa menelusuri, ya tuh kerjasama dengan PPATK ya. Karena nggak mungkin uang sebanyak itu bisa ratusan miliar dibawa pakai mobil box, nggak. Pasti by transfer. Saya kira kita nggak usah ajarin lagi penyidik atau aparat penegak hukum untuk menelusuri itu. Flashback ke belakang kan bisa. Kapan dikirim, berapa banyak, tahapannya berapa kali, tanggal berapa, ke rekening siapa, atas nama siapa, ya. Ingat loh, kita nggak pernah cemburu melihat orang kaya raya. Silakan aja, sepanjang sumbernya itu yang legal, yang benar, ya. Nah, yang saya dengar tadi dari rekan-rekan ini, ada orang hanya 2-3 jam
di satu perusahaan yang sedang di launching dapat fee 100 miliar. Wah, luar biasa nih. Seberat apa kerjanya gitu loh. Dan sehebat apa popularitas orangnya. Sehingga duduk 2-3 jam dapat fee 100 miliar. Saya kira itu bisa diselidiki, ya. Nah, karena sangat tidak masuk di akal untuk pekerjaan 2-3 jam seperti itu tidak berkeringat dapat 100 miliar, ya. Patut diduga ini nggak pantas, nggak apa ya, nggak wajar, ya. Meskipun dengan pengacara ada sama-sama persamaannya apa, sama-sama orang jasa, pengacara itu beda, ya. Seorang pengacara atau kantor pengacara menangani satu perkara atau kasus besar, itu kerjanya tim, bisa 20 orang, pakai ahli, kemudian juga sidang bisa sampai 15 kali, 20 kali, bisa keluar kota. Nah, yang tadi sampai yang ke saya itu kan satu orang oknum yang punya popularitas, hanya 2-3 jam kerjanya dapat 100 miliar. Ya, saya kira penyidik bisa menelusuri. Kalau dia sebutkan misalnya, oh saya kaya raya karena mertua saya atau orang tua saya ngasih warisan. Cek aja ke belakang. Sekaya apa mertuanya atau orang tuanya? Punya pabrik apa dia? Ya, supaya kasihan warga yang menjadi korban ini. Ya, ini kan modus-modus lama. Tetap predikat itu kalau nggak menipu, menggelapkan hak orang lain. Kemudian nanti bisa lari ke money laundering atau TPPU-nya. Kan bisa ditelusuri kemana dikirim uangnya. Nah, jadi saya percaya kepada kinerja polisi, penyidik, tentu mereka lebih paham tindakan kepolisian apa yang mereka lakukan. Misalnya freeze dulu, membukukan rekeningnya, atau memblokir, atau menyita, bukan untuk langsung dieksekusi, tapi amankan dulu. Amankan, baru tahapan berikutnya dan seterusnya. Menyita aset-aset, saya kira itu upaya maksimal dari penyidik. Mengurangi kerugian para korban yang sekian banyak ini. Ya. Jadi kalau tersebut nama-nama beberapa orang yang punya popularitas, saya tidak kenal orangnya, kita bicara objektivitas, profesionalisme dan netralitas, ya. Saya kira itu tugas dari penyidik, ya, untuk memproses secara hukum, bahkan mungkin dilanjutkan ke penuntutan di kejaksaan sampai kepada persidangan untuk membuktikan, ya, persangkaan itu benar apa tidak. Benar nggak pelaku dan kawan-kawan ini melakukan tindakan kejahatan seperti itu? Apakah dari awal memang sudah ada niat jahatnya, sudah dirancang matang gitu loh, mens areanya gitu loh, ya? Karena korban sekian banyak, ya. Jadi kalau dulu kita sering dengar kadang-kadang di sosmed atau televisi masih muda-muda banget, grejiris dan seterusnya, ternyata sekarang masuk penjara. Berarti ada pidananya, ada kriminalnya gitu loh. Dan kepada masyarakat luas juga, kan toh sudah buat laporan polisi, mari kita percayakan kepada penyidik Polri, ya. Kita percaya itu akan diproses secara benar untuk diluruskan, ya. Nah, tolong lain kali, ya, lebih teliti, pertanyakan itu hak si calon investor, mempertanyakan perusahaan ini terdaftar nggak, punya izin nggak dari lembaga pemerintah yang punya kewenangan itu, apakah dari OJK dan seterusnya, ya. Karena ini kan kasus investasi bodong seperti ini banyak versinya, yang toh tujuannya yang rampok hak orang dengan cara tipu gelap gitu loh, iming-iming, menampilkan orang-orang yang punya popularitas. Bisa-bisa juga di backing oleh oknum loh, ya, bukan lembaga, ya, oknum yang punya power dan seterusnya. Nah, ini kan investasi bodong. Nggak jauh beda dengan, hanya beda kulitnya aja. Dulu ada kasus terkait dengan travel dan seterusnya. Dulu pernah ada Fast Travel juga ada, ya kan? Jadi tolong masyarakat luas, apapun tawaran dari satu perusahaan investasi atau perusahaan apapun itu, jangan terlalu gampang percaya,
ya. Ingat loh, pekerjaan paling gampang di dunia ini menghabiskan uang. Paling sulit cari uang loh. Nah, coba lihat saudara-saudara kita yang jadi korban misalnya ONH naik haji atau umroh. Kasihan mereka itu kan, banyak yang terlantar kan. Nah, banyak lagi saudara-saudara kita memang yang kurang teliti. Karena percaya dia kan. Iklan di sosmed, iklan di televisi, ada orang-orang populer di situ. Jangan lihat popularitas orang yang di situ, lihat legalitas dan eksistensi dari perusahaan yang jual produk ini gitu loh. Ya, kasihan mereka itu. Nah, memang menjadi tugas negara untuk melindungi masyarakat. Tapi tolong juga masyarakat membantu aparat, ya. Artinya begini, dia lebih teliti dari awal. Dari awal lebih teliti, melihat legalitas, perizinan, kemudian juga kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi jangan langsung percaya hanya melihat kulitnya doang mewah, wah, dan orangnya pintar. Jangan langsung percaya. Karena orang sekarang menipu itu ya tidak menipu dengan cara konvensional seperti dulu. Sekarang orang harus punya skill untuk menipu. Menipu orang aja harus punya skill. Ya. Dari cara berbicara, gestur, fasilitas, tampilan, itu modal untuk menipu gitu loh. Ya, tapi kita tidak menggeneralisir. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang legal, yang baik, benar dan jujur. Jadi himbauan saya kepada masyarakat luas, lebih hati-hati ya. Yang sudah diproses oleh penyidik, mari kita percayakan, dikawal supaya perkaranya lanjut sampai ke persidangan. Diputuskan diktumnya apa, putusannya apa, mari sama-sama kita lihat. Aset yang disita, saldo rekening yang diblokir, kemudian juga totalnya berapa. Jadi minimal mengurangi kerugian para korban, ya, seperti itu.